Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan hasil dari video sebelumnya, yaitu implementasi MVC, tetapi hanya di bagian kontrol dan view-nya saja. Nah, untuk video ini kita akan membahas mengenai model. Nah, model di sini sebetulnya sangat penting sekali karena ketika kita akan menampilkan sebuah data, tentunya kita harus membuat sebuah model. Nah, tahapannya adalah kita nanti akan membuat database terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat tabel, kemudian kita akan mengisi data di dalam tabel tersebut, kemudian kita bisa melihat data yang sudah diinput. Lalu selanjutnya kita atur konfigurasi lagi, karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi, kita atur konfigurasi database di file database.php. Nah, kemudian kita load library-nya agar nanti database itu yang kita buat itu akan terkoneksi dengan framework-nya. Nah, kemudian kita membuat model. Lalu kemudian kita membuat view dan terakhir kita akan membuat sebuah controller. Sebelum memang kita sudah punya controller baru dengan nama home, itu juga bisa kita gunakan lagi ya. Jadi tinggal kita tambahkan aja scriptnya. Oke, kita mulai dari bagian model. Nah, di sini langkah pertama kita yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah database. Nah, di sini di modul ini sudah ada panduannya. Nama database yang harus kita buat dengan nama si akan. Lalu kemudian nama tabel yang harus kita buat yaitu tbl_mahasiswa. Nah, nanti model ini akan lebih banyak berhubungan dengan database. Nah, cara untuk membuat database, kita tinggal mengaktifkan terlebih dahulu service MySQL di aplikasi XMPP. Kalau misalkan sudah terinstall, tinggal buka saja. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah merunningkan bagian Apache ya. Nah, kita sekarang merunningkan bagian MySQL-nya. Kita klik saja start agar bisa running. Nah, kalau misalkan statusnya hijau seperti ini, artinya servisnya sudah berhasil dijalankan. Nah, kita minimize saja. Nah, untuk struktur tabelnya yang nanti akan dibuat seperti ini, ada 4 field, name, nama, alamat, handphone, serta tipe datanya parser semua. Karena ini sebagai bentuk latihan, kita samakan saja dulu, kemudian lebarnya ini 10, 40, 40, 12. Nah, ini untuk name kita dijadikan primary key. Nah, caranya adalah kita setelah mengaktifkan XMPP, kemudian service MySQL ini, kita balik lagi ke browser kita di sini. Kemudian silahkan ketikkan di new tab localhost /php myadmin. Localhost /php myadmin. Kita tunggu saja sebentar. Oke, nah ini adalah tampilan pertama kali kita membuka PHP myadmin. Nah, di sini ada banyak sekali menu-menu yang bisa nanti kita gunakan. Tapi untuk pertama saat ini itu kita disuruh membuat sebuah database terlebih dahulu namanya si akan. Nah, caranya adalah kita klik ke basis data. Nah, di basis data ini kita bisa membuat nama database-nya sesuai dengan apa yang ada di modul. Misalkan di sini namanya si akan. Oke, berarti masukkan di sini dan tulisannya si akan. Nah, ini biarkan saja seperti ini. Nah, ini MySQL PHP admin-nya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan pengen ganti jadi bahasa Inggris, ya tinggal di setting aja di tampilan beranda. Nah, ini kalau sudah kita masukkan tulisan si akan, kita klik saja buat.
Nah, database yang baru yang kita buat itu ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini adalah nama database kita yang sudah tadi kita buat di kolom ini. Ya, tinggal kita klik saja. Oke, nah, sudah kita buat database, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah tabel. Nah, kalau di modul, itu struktur tabelnya seperti ini. Dengan nama tabelnya itu TBL mahasiswa. Oke, kita masukkan saja terlebih dahulu namanya TBL_mahasiswa. Nah, jumlah kolomnya ini ada 4 sesuai dengan yang ditentukan oleh si modul ini. 1, 2, 3, 4. Oke, ada NIM, nama, alamat, handphone. Jadi, ini kita isi dengan kolom 4. Lalu kita kirim, kita klik kirim. Kalau bahasa Inggris jadi mungkin jadi go ya. Kirim. Nah, di sini sudah ada kolom-kolom yang nanti akan kita isi. Ini nama tabelnya ya. Ini ada nama-nama kolom sesuai dengan tadi kita isikan. Nah, kolom yang ini kita isi dengan NIM, nama, alamat, handphone. Kita isi dengan di sini NIM, nama, alamat, kemudian handphone, nomor handphone ya. Nah, kemudian untuk jenisnya atau tipenya ini kita menggunakan varchar semua. Nah, sebetulnya sih untuk di bagian jenis ini kita tidak perlu menggunakan varchar semua gitu ya. Bisa saja misalkan NIM ini bisa kita menggunakan integer atau mungkin teks, itu tergantung kebutuhan. Dan efisiensinya itu bisa kita, sebetulnya kalau misalkan kita menggunakan tipe lain, itu balik lagi ke kebutuhan sih. Jadi kalau misalkan alamat kan ini sebetulnya panjang ya, bisa kita menggunakan teks. Tapi kalau misalkan kita menggunakan varchar, kita harus atur nilai atau panjang dari si alamat ini. Misalkan alamat kan kebetulan bakal panjang, jadi misalkan kita masukkan 100 gitu ya, atau mungkin 200 tergantung seberapa banyak alamat itu gitu ya. Nah, kalau di sini karena ini sebagai hanya sampel dan latihan saja, kita sesuaikan saja dengan apa yang di modul. Di sini lebarnya 10, 40, 40, 12. 10, 40, 40, 12. Kalau handphone biasanya 12 karakter ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan nama, jenis, dan panjang, kita atur juga di bagian sini nih, primary key. Nah, yang dijadikan primary key yaitu NIM. Maka kita atur di bagian indeksnya ini, di bagian NIM, bagian ini lurus terus. Nah, nanti ketemu di indeks ini kita jadikan primary. Oke, kita kirim saja ini. Nah, sudah gitu. Ini sudah, kemudian jenisnya juga sudah, nilainya sudah, kemudian yang dijadikan primary-nya itu NIM. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, atau muncul halaman seperti ini, berarti dipastikan tabel yang kita buat barusan itu sudah berhasil. Tandanya kita sudah mempunyai satu buah tabel di dalam database Yaka dengan nama TBL mahasiswa. Kemudian ini adalah struktur tabelnya sesuai dengan modul yang disertakan, yaitu NIM, nama, alamat, handphone, kemudian jenis dan tipenya, kemudian ini yang dijadikan primary key yaitu NIM. Nah, selanjutnya adalah setelah kita membuat database dan kemudian kita membuat sebuah tabel, ya, nah, langkah selanjutnya kita mengisi data yang ada di dalam tabel. Kalau tadi kan kita sudah buat tabelnya, tinggal kita isi datanya.
Nah, kalau di MySQL sebetulnya bisa kita menggunakan fasilitas yang sudah ada di PHP admin atau menunya yang sudah ada, kita bisa klik insert ya. Nah, contoh di sini kita harus mengisikan dua buah sampel data, data pertama dan data kedua, lalu kita klik go ya. Nah, bisa kita praktekkan. Kita klik dulu tabelnya, kemudian di bagian ini, di barisan menu ini ada menu tambahkan. Kalau di modul kan insert ya, kalau ini kan bahasa Indonesia jadi kliknya tambahkan. Nah, ini sudah muncul formnya, jadi nanti tinggal kita isi jadi dua buah data. Data pertama misalkan datanya sampel saja, boleh diisi dengan nama masing-masing. Misalkan saya contoh D1A 10 atau 19 aja ya, 19.00.01. Namanya misalkan di sini Bagus, alamatnya Subang, handphonenya kita acak aja. Nah, kayak gini. Kemudian data yang kedua, nah karena ini primary artinya tidak boleh sama dengan data yang ini. Jadi kita harus memasukkan data yang berbeda. Jadi nanti akan dianggap duplikat. Jadi kita masukkan di sini D1A 19.00.02. Namanya misalkan Ali, alamatnya misalkan Bandung, alamat nomor handphonenya. Nah, kita sudah punya dua data. Jadi tinggal kita klik kirim. Jadi dipastikan NIM ini karena dia primary, jadi kita tidak boleh menggunakan NIM yang sama. Kita kirim, tunggu. Nah, di sini ada keterangan dua baris ditambahkan. Nah, artinya kalau misalkan muncul tulisan seperti ini, itu data yang tadi kita input itu akan masuk ke tabel, artinya sukses di input ya. Bisa kita lihat, bisa kita klik dengan menu jelajahi ya. Nah, tapi sebetulnya di bagian sini itu ada terdapat sebuah query SQL. Nah, query SQL ini sebetulnya akan kita pakai di bagian model ya, tapi itu nanti saja. Kita akan coba lihat dulu data yang sudah tadi kita input apakah masuk atau enggak. Tinggal kita klik jelajahi. Nah, ada dua data yang di sini yang terdapat di tabel mahasiswa. Ada dua data, yaitu data yang pertama, data yang kedua Bagus dan Ali. Nah, artinya data yang tadi sudah kita input itu sukses berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian selain kita menggunakan fasilitas tambahkan juga, sebetulnya kita bisa menggunakan fasilitas SQL atau struktur query language, ya, di mana SQL ini nanti akan lebih banyak digunakan di model. Nah, kemudian kita bisa klik SQL-nya. Kalau tadi kan sampelnya itu kita klik tambahkan, di menu tambahkan kita juga bisa menggunakan query SQL. Untuk sampelnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada sebuah SQL yang sudah ada, di mana ini adalah contoh untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Tapi misalkan kita akan coba menampilkan data, kita hapus dulu where-nya. Nah, dengan misalkan kita menuliskan seperti ini, ketika kita klik kirim, maka query-nya itu akan dieksekusi sehingga akan nampil seperti ini. Nah, gimana caranya kita membuat sebuah query dengan data baru agar si data tersebut bisa masuk ke sini. Nah, kalau tadi ini ada fasilitas select, artinya kita akan menampilkan seluruh data.
Tapi kalau misalkan kita akan meng-up atau menginsert data, kita pilihnya insert. Di bagian insert, kita klik insert. Nah, di sini sudah ada SQL-nya, cuman tinggal kita masukkan value-value yang ada di sini. Nah, kalau misalkan pengen menjalankan SQL, dipastikan kita sudah mengklik tabelnya, kemudian klik SQL-nya. Nah, langkah kita adalah kita rubah di bagian ininya. Kalau ini kan kita sudah otomatis ketika kita klik insert, maka sudah ada format SQL-nya yang sudah kita siap pakai. Nah, kalau di sini ini SQL yang sudah ada gitu ya. Jadi tinggal kita pakai. Kemudian, nah di sini tinggal kita rubah. Cara merubahnya adalah ini ada value 1, value 2, value 3, value 4. Artinya ini ada 4 value yang harus kita isi sesuai dengan field yang ada di tabel mahasiswa. Kan kalau tadi kan kita sudah bikin field name, nama, alamat, handphone. Nah, tinggal kita isi value 1, value 2, value 3, dan value 4. Nah, cara ngisinya adalah kita sebentar saya zoom dulu biar seperti ini. Saya minimize aja. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini value 1 ini kita blok. Nah, sampai seperti ini. Jangan kita hapus komanya karena ini pemisah ya dari masing-masing value. Nah, value 1 ini diisi untuk bagian field name. Nah, kita isi dengan seperti ini. Di dalamnya kita tambahkan D1A 190003. Ya, sesuai dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan ini ada 001, 002, berarti data selanjutnya adalah 003. Nah, ini adalah value untuk name. Value 2 ini digunakan untuk nama. Nah, misalkan Akbar. Kemudian value 3 alamat, misalkan Cianjur. Kemudian value 4 handphone. Nah, seperti ini kira-kira. Ini value 1 untuk name, value 2 untuk nama, value 3 untuk alamat, value 4 untuk handphone. Masing-masing value dipisahkan oleh tanda koma agar supaya terbaca ya dan tidak error. Nah, ini adalah query insert data ke tabel mahasiswa. Artinya kalau misalkan kita baca insert itu tabel mahasiswa, name, nama, alamat, handphone, value-nya ini. Jadi artinya kita akan memasukkan sebuah data di field name, nama, alamat, handphone dengan nilainya itu D1A, Akbar, Cianjur, dan 019, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ini sudah yakin, query ini sudah yakin betul atau sesuai dan dipastikan kita yakin dengan query ini, maka kita tinggal ketik atau klik kirim. Nah, kalau hasilnya ada seperti ini, satu baris ditambahkan, artinya query yang tadi kita buat itu berhasil. Jadi dipastikan datanya bakal bertambah. Kita coba lihat di bagian jelajahi. Nah, data yang ketiga yaitu D1A19003 itu sudah masuk dengan sukses ya melalui perintah SQL. Jadi ada dua, bisa melalui perintah tambahkan atau juga bisa kita menggunakan perintah SQL. Nah, cuman untuk perintah SQL kita harus tahu perintah-perintah untuk update, edit, kemudian tampil. Di sini soalnya ada banyak beberapa pilihan. Belum lagi nanti bisa kita belajar bagaimana cara menggabungkan tabel di SQL. Nah, tapi itu tidak akan saya bahas terlalu dalam karena SQL ini sudah ada mata kuliahnya ya. Jadi silakan aja diperdalam di mata kuliah tersebut. Nah, kemudian setelah kita melihat data
dan kita coba menginputkan data melalui perintah menu tambahkan sampai kita bisa menggunakan perintah SQL ya. Jadi silakan mau seperti apa caranya, yang penting datanya masuk dulu 2 atau 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur sebuah konfigurasi database di dalam framework kita. Jadi nanti akan kita atur, kalau sebelumnya kan kita sudah mengatur di bagian config dan autoload ya. Nah, kita akan atur di bagian database.php. Jadi kita akan memasukkan nilai-nilai yang ada di sini ke dalam file database.php. Nah, kalau misalkan framework itu sudah tersedia konfigurasinya, tinggal kita atur nilainya yang akan kita masukkan di bagian sini. Nah, ini sudah ada tersedia, jadi tidak usah kita buat lagi. Berbeda dengan PHP native. Kalau PHP native sebetulnya ini harus kita buat dulu, kemudian kita bisa memasukkan nilainya. Tapi kalau misalkan framework itu tidak usah kita buat terlebih dahulu ininya. Jadi tinggal kita isikan saja nilai-nilainya yang akan kita masukkan ke sini. Nah, di sini di modul ini kita harus memasukkan dimulai hostname, username, database. Seperti ini, cuman seperti ini. Kita masukkan di bagian hostname-nya localhost, kemudian username-nya kita masukkan di sini root, lalu kemudian database-nya kita masukkan siakad. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalau tadi kan kita sudah membuat database-nya namanya siakad ya. Nah, jadi kita masukkan sesuai dengan nama yang kita bikin di PHP MyAdmin, namanya siakad. Nah, kenapa harus hostname-nya localhost, kemudian username-nya root? Kalau kita menggunakan database MySQL melalui PHP MyAdmin, kita bisa cari di bagian beranda, kemudian di bagian akun pengguna. Nah, pada umumnya untuk hostnya itu kita menggunakan localhost karena memang masih lokal, servernya masih lokal. Nah, untuk namanya kita menggunakan root. Kemudian untuk kata sandinya itu tidak ada atau kosong. Jadi ini adalah sudah aturan default dari PHP MyAdmin. Kalau kita tidak membuat user baru dengan nama dan password sendiri gitu. Kalau saya kan masih standarnya seperti ini, jadi saya memakai bawaannya dari PHP MyAdmin, yaitu localhost dan root. Nah, untuk password ini dikosongkan karena di sini tidak ada kata sandi gitu ya, atau passwordnya. Nah, selain pakai localhost juga kita bisa menggunakan IP ya, 127.0.0.1. Ini juga sama aja dengan setara dengan localhost. Ini jadi cukup seperti ini saja. Kita isikan variabel hostname dan username password database, tinggal kita isi nilainya sesuai dengan apa yang di modul. Kalau sudah, kita klik save atau Ctrl S. Nah, langkah selanjutnya adalah ini untuk mengkonfigurasi database ini ditujukan agar database yang tadi kita buat di sini agar terkoneksi dengan framework yang akan kita buat. Nah, agar terkoneksi dengan aplikasi yang akan kita buat. Nah, kemudian agar database itu berjalan dengan baik, kita memerlukan sebuah library namanya autoload.php. Jadi kita akan buka lagi file bernama autoload.php agar nanti kita bisa konfigurasi di bagian library-nya, array database. Kalau sebelumnya kan kita juga sudah pernah konfigurasi terkait autoload ya di sini kalau masih ingat. Nah, kalau kemarin kan kita di bagian helper. Nah, sekarang kita larinya ke bagian library.
Nah, karena kita sudah menggunakan database, ya, maka kita akan mengisikan di bagian sini nilainya yaitu database. Nah, seperti ini, kita jangan lupa kita save database. Nah, selanjutnya adalah pada langkah ini kita sudah bisa dianggap terkoneksi dengan database karena kita sudah atur konfigurasinya, kemudian kita juga sudah atur library database-nya dengan memasukkan nilai database di dalam libraries. Nah, setelah kita tadi sudah membuat database, tabel, kemudian sampai ke load library database-nya, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah model. Nah, untuk membuat sebuah model, kita harus filenya harus disimpan di dalam folder application, kemudian folder model. Kalau kemarin kan kita membuat filenya itu di control, ya, home, kemudian di view, ya. Nah, sekarang kita buat filenya di model. Jadi misalkan kalau misalnya buat file di model berarti disimpan di file model. Kalau buat file controller berarti disimpan di folder controller. Begitupun kalau misalkan kita membuat file view, berarti disimpannya di view. Di ketiga folder ini control, model, dan view. Nah, di sini kita harus membuat file baru bernama mdl mahasiswa.php. Nah, skripnya seperti ini. Nama filenya adalah mdl mahasiswa.php. Kita buka file baru di sini, kemudian kita simpan dulu. Kita masukkan di bagian sini agar biar mudah. Kita bagi dua layarnya. Kemudian kita ketikkan di sini php find. Nah, ini adalah untuk mengatur path dari project kita, ya. Sebetulnya ini bisa di copy paste antara dari modul ini ke bagian sini gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya kita biasakan saja untuk mengetik, walaupun misalkan agak banyak tapi nggak apa-apa. Itu untuk melatih jari-jari kita, ya. Jadi kita terbiasa tidak copy paste dulu, ya. Nah, kemudian kita kasih sini kelasnya. Nah, kelasnya ini namanya mdl mahasiswa sesuai dengan file yang ada di sini, yaitu mdl mahasiswa.php. Tapi kita tidak usah menggunakan perintah ekstensi .php karena ini sudah ada .php-nya. Nah, kita tambahkan extend ci_model. Nah, kalau kemarin kan di bagian controller baru welcome itu ini ada extendnya ci controller, ya, itu menandakan bahwa ini adalah control. Tapi kalau misalkan sudah berhubungan dengan model atau kita membuat file model, gantinya jadi ci model. Nah, kemudian kita berikan perintah atau function baru. Nah, di sini fungsinya namanya tampil data, kemudian kita kasih kurung buka kurung tutup identik dengan ciri khas dari sebuah fungsi. Nah, di sini pakai perintah return karena kita akan mengambil data dari database. Kita berikan perintah thisDB get. Nah, artinya di sini kita akan memanggil dengan perintah get
tabel mahasiswa, artinya nanti kita akan membuat atau menampilkan data di dalam tabel mahasiswa. Jangan lupa ini ditutup karena ini bagian dari penutupan yang di sini. Kemudian kita tambahkan perintah tutup PHP. Nah, jangan lupa kita save. Kita simpan dengan nama mdl mahasiswa.php. Nah, jangan di folder kontrol ya, kita simpannya di folder model. Nah, di sini kita tuliskan dengan nama mdl mahasiswa.php atau .php. Ini kita save. Nah, otomatis dia akan jadi berwarna ya. Kalau tadi kan sebelumnya belum berwarna. Jangan lupa kita save. Nah, di sini ada penjelasan bahwa di bagian script return this dbget ini menunjukkan nama tabel yang akan ditampilkan datanya. Nah, artinya ini sebetulnya setara dengan select bintang from tabel mahasiswa yang berfungsi nanti untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat model, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah view untuk menampilkan data yang kita panggil di model ini dalam bentuk view. Ya, kita bikin new file ya di sini. Nah, di sini kita harus membuat file baru bernama view mahasiswa.php. Nah, ini berikut adalah skripnya. Nah, langsung saja kita coba ketik di sini. Kita ketik dengan nama php kemudian berikan perintah for each. Lalu kemudian tambahkan perintah $$ mahasiswa. Variabel yang digunakan yaitu daftar mahasiswa. Lalu kemudian kita kasih perintah result agar variabel yang kita panggil itu bisa nampil as row. Nah, ini adalah function result untuk menampilkan variabel yang ada di sini. Jangan lupa kita tambahkan penutup. Nah, baris kedua yaitu kita membuat kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di tengah-tengahnya kita akan menampilkan, setelah kita tampung di dalam sebuah variabel ini, maka selanjutnya adalah kita akan menampilkan field yang telah kita buat sebelumnya di tabel mahasiswa. Kita berikan perintah echo. Kita tambahkan di sini nilai string dengan tulisan nim. Jangan lupa titik komanya. Kemudian echo lagi. Kita berikan row di sini. Row ini diambil dari yang di atas ya. Jadi istilahnya itu dari script yang ini kita dialiaskan menggunakan $row. Nah, di sini kita masukkan setiap field yang ada di tabel mahasiswa. Tadi kan ada NIM, nama, alamat, dan handphone. Itu kita masukkan semuanya. Dan kita berikan perintah break agar nanti hasil datanya itu enter ke bawah.
Nah, biar agak cepat, karena ini scriptnya agak sama, sebetulnya tinggal kita rubah bagian sini dan sini. Jadi ini boleh kita kopas aja sebanyak 4 kali. Nah, kita rubah di bagian sini jadi nama, kemudian alamat, kemudian handphone. Nah, di bagian sini juga kita rubah lagi. Ini belum ada panah. Nah, kita tambahkan panah. Nah, di sini kita tambahkan nama sesuai dengan field. Nah, dipastikan di sini harus konsisten penulisannya, karena nanti kalau misalkan tidak konsisten, ini akan error. Artinya konsisten itu penulisannya harus kecil-kecil gitu kan, gede-gede gitu. Jadi harus konsisten. Nah, ini sesuaikan juga yang di bawahnya. Font. Nah, setelah ini kita berikan setiap enter ini kita tambahkan horizontal. Tag HR untuk menghasilkan tag horizontal. Titik koma, jangan lupa titik koma. Dan kemudian kita akhiri dengan tutup PHP, tanda tanya panah. Kemudian setelah kita tuliskan semua script yang ada di sini, jangan lupa kita simpan. Nah, kali ini kita simpan filenya itu tidak di folder model, tapi melainkan di folder view. Nah, di sini di folder view ini kita harus menyimpan filenya dengan nama view mahasiswa.php. Di folder view ya, ingat ya, jangan di folder control ataupun model, karena kita membuat sebuah view. Berarti di folder view. Simpan dengan nama view_mahasiswa.php. Nah, akan otomatis berubah jadi format PHP. Nah, di sini juga ada penjelasan terkait script yang kita buat, bahwa di script bagian for each ini dia berfungsi untuk membaca data yang sudah ada di query sebelumnya. Query mana di query ini? Ini kan setara dengan select bintang from TBL mahasiswa. Nah, itu diambil dari sini. Itu nanti akan ditampilkan di view. Jadi dalam perintah for each. Nah, biar agak ada bayangan sedikit, kita langsung saja membuat sebuah kontrol. Setelah kita membuat sebuah model, kemudian membuat sebuah view, baru yang terakhir yaitu kita membuat sebuah kontrol ya. Kita bikin file baru, new file. Nah, di sini kita harus membuat controller. Nah, jangan lupa kita ketik juga di sini PHP defined base path or exit Maaf kalau saya ngetiknya agak typo ya. Script access allowed. Nah, titik koma. Kita membuat kelas. Nah, kelas di sini kita harus nama kelasnya itu mahasiswa. Artinya nanti kita simpannya juga dengan nama mahasiswa.php. Di sini kita tuliskan mahasiswa. Berarti kita akan bikin kontrol baru nih, namanya mahasiswa. Extend CI controller.
Nah, seperti ini. Kita bikin function baru. Nah, di sini ada perintah index, artinya function ini akan dijadikan default dari function. Nah, kita berikan perintah this, kita panggil modelnya. Kita panggil modelnya. Nah, model yang tadi kita buat yaitu MDL mahasiswa. Jangan lupa kasih titik koma. Nah, di bawahnya kita akan membuat sebuah variabel namanya data. Nah, di variabel ini nanti akan menampung variabel daftar mahasiswa yang akan kita tampilkan di sini. Daftar Nah, kemudian kita panggil fungsinya yang ada di model mahasiswa. Fungsinya itu adalah tampil data. Jadi nanti akan kita panggil di sini melalui perintah this, kemudian nama modelnya MDL mahasiswa, kemudian nama functionnya yaitu tampil. Dipastikan ini sama ya dengan nama function yang ada di model, karena ini nanti kalau tidak sama bakal error. Nah, kemudian kita berikan perintah this load view. Nah, di sini kita harus menampilkan view, namanya view mahasiswa yang sudah kita buat di awal setelah model ya. Nah, karena di sini kita sudah mempunyai variabel yang nanti sudah ditampung, maka kita panggil variabelnya yaitu data. Titik koma, kemudian kita tutup kurawalnya, dan ini kurawal yang kedua, dan yang terakhir adalah tutup PHP. Nah, jangan lupa kita save, simpan dengan nama. Nah, disimpannya jangan di folder model ataupun di folder view, tapi di folder controller sesuai dengan apa yang kita lakukan di bagian folder controller. Nah, namanya adalah mahasiswa.php. Mahasiswa.php, jangan lupa disimpan. Nah, seperti ini kira-kira script kontrolnya. Nah, di sini juga sudah ada keterangan ya, keterangan scriptnya. Jadi di bagian dislode model ini kita akan memanggil model yang sudah dibuat. Nah, model yang sudah kita buat yaitu MDL mahasiswa. Nah, kemudian di bagian script data daftar mahasiswa ini, sebetulnya ini untuk memanggil sebuah function tampil data. Jadi nanti hasil dari data yang tadi itu di load itu disimpan dalam bentuk array di variabel data. Jadi ini memanggil function nanti disimpan di dalam bentuk array $data. Nah, setelah itu kemudian nanti akan ditampilkan ke dalam view, yaitu view mahasiswa. Tentunya kita akan membuat variabel namanya daftar mahasiswa yang dipanggil di kontrol atau di variabel data ini. Nah, setelah ini sebetulnya sudah bisa dilakukan uji coba ya, apakah ini
data yang sudah kita masukkan di database ini berhasil ditampilkan atau enggak. Nah, cara menampilkannya adalah kita akan memanggil kontrol mahasiswa. Jadi cara pemanggilannya yaitu dengan mengetikkan localhost latihan ciku index.php/mahasiswa. Nah, jadi kita langsung saja kok panggil kontrolnya karena fungsinya itu function default, artinya kita tidak perlu memanggil kita tidak usah memanggil fungsinya, cukup memanggil kontrolnya. Lalu kita tekan enter. Nah, ada error ternyata. Kita coba lihat errornya ada di line nomor 7. Oke, di sini errornya MDL mahasiswa. Modelnya MDL mahasiswa. Coba mungkin ada kesalahan di sini, kita cek dulu. Apa yang kira-kira salah? Line number 7 expecting titik koma MDL mahasiswa.php. Line number 7. Kayak kita coba lihat di sini echo function index mahasiswa. Oh, ternyata tidak ada petik di sini. Maaf ya, agak kesalahan ketik. Kayak gini, kita coba save, kita refresh lagi. Ternyata nampil, cuman garisnya nggak nampil, berarti di bagian view-nya itu ini harus kita tambahkan echo. Nah, kayak gini kita coba refresh. Nah, ternyata sudah berhasil. Nah, ini datanya ada 3 karena memang di tabel mahasiswa ini punya data baru 3, jadi nanti hasil nampilnya akan 3. Nah, jadi setelah tadi kita bikin database, kemudian kita bikin tabel, kita input dengan 2 cara, yaitu menggunakan fasilitas insert, menu insert, atau SQL. Kemudian kita koneksikan database-nya dengan framework dengan cara kita setting, kita konfigurasi bagian file database.php, ya, kita masukkan root, localhost, root, dan database-nya. Kemudian kita masukkan library-nya database. Setelah itu kita bikin model, ini modelnya. Kemudian kita juga bikin view, ini view-nya. Kemudian kita bikin mahasiswa, kontrol mahasiswa, ini script-nya. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh cara menampilkan data menggunakan framework dengan kontrol model dan view. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada gambaran selain kita melakukan praktikum di modul, juga bisa dilihat dari video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.